Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di bukan kursus ya, di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline-nya dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen 22 tahun. Eh, saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris, saya juga penulis lebih dari 20 buku. Ini adalah salah satu masterpiece saya, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Nah, seperti yang tertera di judul, kali ini kita bahas 40 soal, 50 soal reading sekaligus. Dalam waktu, kayaknya lama ya, mungkin hampir 1 jam nantinya. Nah, oh ya, saya juga buka kursus ya, ada kursus TOEFL via Zoom setiap bulan. Insya Allah bulan Desember besok itu batch ke-19 via Zoom 20 kali pertemuan berturut-turut masing-masing 1 jam setengah. Mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 24 setiap bulannya jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Silahkan didaftar, ada nomor telepon di nomor WA ya di eh, channel saya ini. Oke, nah mari kita langsung saja. Ini dia, reading comprehension. Sebelumnya saya sudah pernah membahas yang seri satunya ya, udah cukup lama. Karena berbagai kesibukan, saya insya Allah sempat lagi untuk melanjutkannya. Nah, sekarang judulnya itu adalah reading comprehension. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi beberapa hal. Yang pertama, list reading itu bagian terakhir dari tes TOEFL. Setelah kita capek ngerjakan listening 30 menit, structure 25 menit, lalu langsung reading. Kalau listening itu satu soal 10 detik, ini 40 detik, maka reading agak lama. Dia 6, ya kalau kita hitung berarti satu soal itu sekitar 60 detik ya, 1 menit. Cukup lama. Tapi jangan lupa, cukup lamanya ini sudah termasuk membaca teks. Oke. Nah, kemudian sebelum kita bahas soalnya, ada strategi yang harus adik-adik pahami. Pertama, familiar dengan petunjuknya. Petunjuknya tentu mana yang benar. Kemudian bagaimana menjawab ide pokok, bagaimana menjawab makna tersirat, nah, itu juga hati-hati. Kemudian ini juga yang penting, jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membaca bacaan. Saya sering bilang kalau ini misalnya bacanya terdiri dari 3 paragraf, paragraf 1, paragraf 2, lalu paragraf 3, di awal membuka soal, baca saja kalimat awal paragraf 1, kalimat awal paragraf 2, dan kalimat awal paragraf 3, serta kalimat terakhir paragraf terakhir. Baca dengan cepat. Jadi jangan membaca dari awal sampai akhir. Nanti nomor 2 begitu lagi, enggak. Karena waktunya nggak mencukupi. Kemudian ini juga penting, jangan khawatir jika topiknya Anda tidak familiar. Misalnya Dede dari Fakultas Hukum, Ekonomi, sementara topiknya mungkin tentang sains misalnya, itu nggak usah khawatir. Karena apapun topiknya, jawabannya ada dalam teks. Tidak pernah menanyakan pengetahuan umum. Lalu ini juga jangan menghabiskan banyak waktu untuk satu soal. Satu soal 60 detik. Ada soal vocab yang sulit, nggak tahu ya sudah. Pindah ke soal yang lain, ditebak saja. Jangan dibiarkan kosong. Ini dia, waktu belum selesai ditebak kalau nggak yakin. Jangan pernah meninggalkan jawaban kosong. Oke, itu ya strateginya. Nah, mari kita praktekkan dimulai dari yang ini. Nah, saran saya, adik-adik pauskan dulu, kemudian coba dibaca. Walaupun waktu yang disediakan 60 detik, silahkan lebih dari itu. Yang penting cara menjawabnya. Oke, udah selesai ya. Nah, mari kita lihat. Jadi yang pertama, subject of this passage. Subject itu berarti dia menanyakan ide pokok. Ini sudah dibahas di video saya sebelumnya, silahkan dicek. Strategi menjawab soal reading. Dan pembahasan soalnya lengkap. 1 jam setengah kalau nggak salah videonya. Berarti dia ide pokok. Ide pokok berarti kita baca kalimat awal paragraf 1 dan kalimat awal paragraf 2. Itu aja. Misalnya kita baca sebagian besar gunung es terbentuk atau dibentuk di dalam perairan wilayah.
kutub atau ya kutub ya, kutub dan subkutub dunia. Oke, jadi sebagian besar gunung es itu dibentuk di perairan wilayah kutub dan subkutub dunia. Kemudian yang kedua, satu, jadi pemecah. Ini iceberg itu artinya gunung es ya, satu gunung es pemecah rekor itu berhasil melewati atau travel lebih jauh dari perairan dingin dekat kutub, di perairan dingin ya dekat kutub ya, daripada gunung es lainnya yang pernah diketahui. Jadi ada satu pemecah rekor yang dia berhasil biasanya, maksudnya gini ya, gunung es itu biasanya dia akan menuju eh, air dingin ya, ya. Tetapi yang ini ada satu yang tidak lazim, jadi dia berhasil eh, melewati atau menjauh dari perairan dingin. Nanti kalau kita lanjutkan, dia akan menuju ke perairan yang hangat. Nah, itu maksudnya. Jadi artinya tidak lazim. Nah, setelah kita gabungkan paragraf satu, paragraf 2, maka jawaban yang paling tepat yang mana? Ini dia, one unusual iceberg. Salah satu bongkahan es, satu gunung es yang tidak lazim. Bukan wilayah kutub dan subkutub dunia. Bukan bagaimana es dibentuk. Karena kalau es dibentuk itu atau gunung es dibentuk hanya yang ini saja. Kemudian iklim di Brazil enggak juga. Jadi jawabannya Charlie. Nah, nomor 2, bacaan menunjukkan bahwa iceberg foam membentuk bla bla bla. Ini ada kata membentuk. Nah, pertanyaannya membentuknya di daerah mana? Ini dia. Foam di perairan dingin, baik di wilayah kutub maupun subkutub dunia. Daerah ini dekat dengan north and south. Bukan only north, bukan south saja, bukan near equator, tetapi ini dia. Ini dia ya jawabannya. Kemudian menurut bacaan, where are subpolar regions located? Subpolar region. Ini dia, ini dia. Di mana lokasinya? Oh ya, tadi saya lupa ya. Dedek silakan di pauskan setiap kali soal ya. Ini dia. These are a region in around, dekat dengan poles. Bukan di kutub itu sendiri, tapi dekat dengan kutub. Bukan dekat dengan ekuator. Dan tidak berada di ekuator juga. Ekuator itu garis khatulistiwa. Kata encounter di baris kedua dapat diganti dengan ungkapan ini dia. Iceberg melt. Jadi gunung es itu dia mencair. Gunung es itu mencair saat dia bertemu dengan perairan laut. Jadi encounter ini bertemu atau ya bertemu dengan ini dia run itu menuju atau bertemu. Bukan mengejar, bukan mengelilingi, bukan naik. Ini dia. Nomor 5, the record setting iceberg, gunung es pemecah rekor yang didiskusikan dalam bacaan travel. Dia itu menuju kemana gitu. Di nomor 5, saya lupa lagi, tolong di. Ini sudah kita bahas tadi ya, unusually warm waters. Dia memasuki air yang, ini dia, warmer ocean. Oh sorry, bukan di sini ya, ini dia setting, berarti mana tadi? Ini dia, memasuki warmer waters into unusually. Biasanya mereka bukan mereka ya, biasanya gunung es itu mereka itu dibentuk dalam perairan yang dingin, tapi yang ini tidak lazim. Kalau ini unusually close to North Pole, tidak ya, dia itu bukan mendekat ke North Pole, bukan unusually, itu usual, udah biasa. Far south nggak ada, jauh dari ekuator enggak, dia malah dekat dengan ekuator. Nanti ada ketemu ya kata-kata ini dia.
close to equator malah. Jadi jawabannya alfa. Kata frigid in line 5. Ini dia. Jadi es pemecah rekor itu berhasil melakukan perjalanan further lebih jauh dari frigid waters, air yang dingin di dekat kutub. Jadi frigid ini kok bukan hangat, bukan tenang, bukan dalam. Ketika gunung es yang pemecah rekor ini didiskusikan dalam bacaan, kapan, kapan ya, bukan ketika. Dia kata tanyanya when, kapan eh, terjadinya iceberg, eh, apa tadi, gunung es pemecah rekor yang didiskusikan dalam bacaan ini, 1894. Nah, 1894 sama dengan yang mana? Nah, kalau katanya separuh pertama abad ke-18, separuh terakhir abad ke-18, separuh pertama abad ke-19, sorry, hujan lebat ya di sini. Ini dia ya, separuh terakhir abad ke-19. Jadi kalau 18 1800 sampai 1850 itu paruh pertama. 1851 sampai 18 sampai 1900 ya, itu baru abad ke-19 paruh kedua. Dia kan paruh kedua ini. Nah, mana yang tidak dinyatakan dalam bacaan tentang iceberg? Nomor 8, mari kita lihat moving, dia pindah ke arah utara. Ada nggak dia pindah ke arah utara? Iceberg itu north, ini dia, benar ya. Ended up, dia berakhir di dekat ekuator. Ada tadi ya, dia berakhir close, dekat dengan ekuator. Kemudian terlihat di utara ekuator. Ini juga ada. Dia diobservasi dari Rio, nggak ada. Karena Rio de Janeiro, nama ibu kota Brazil itu hanya dinyatakan sebagai tingginya, latitudenya sama dengan latitud dari iceberg tadi ya. Number 9, amazingly. Nah, langkah pertama kalau kota ya vocab ini adik-adik, kita lihat dulu baris ke-8-nya di mana. Amazingly, ini dia. Jadi bongkahan es atau gunung es yang tidak lazim ini berhasil get, mencapai ya, mendekati ekuator secara mengejutkan. Ini dia. Bukan secara menyenangkan, comfort, nyaman, bukan memungkinkan, bukan tidak dipertanyakan. Kemudian di mana dalam bacaan pengarang mengindikasikan what usually, apa yang biasanya terjadi pada gunung es di air yang hangat. Ini dia ya. Mereka biasanya melted kalau di air yang hangat. Berarti itu baris ke-2 dan ketiga. Oke, demikian. Nah, sekarang kita pindah ke bacaan berikutnya. Seperti biasa, saya kasih waktu. Mungkin ada bisa baca 1 atau 2 menit. Nah, mari kita lanjutkan kalau sudah baca. The main idea, ide pokok. Berarti yang kita baca yang ini, kemudian yang ini. Paul River ini nama orang dikenal di dalam puisinya Longfellow. Longfellow ini seorang pujangga di Amerika Serikat. Kayaknya di Amerika deh. Bukan. Di Inggris kayaknya. Jadi ini pujangga. Paul River dikenal dalam puisi Longfellow yang berjudul Midnight Ride. Ride di sini menunggang kuda ya di malam hari oleh Paul River. Atas aksi heroisnya selama masa revolusi. Tetapi puisi Longfellow itu tidak mencatat ya peristiwa sejarah secara akurat.
tidak menceritakan. Ini harusnya ada titik kalau nggak salah ya. Sebentar. Kayaknya itu harusnya titik ya. Longfellow. Ya harusnya ini titik. Kemudian huruf besar. In reality, ya ini koma. Sorry ya, salah ketik. Kemudian on the way di perjalanan antara Lexington dengan Concord, ketiga orang itu dihentikan oleh beberapa tentara Inggris. Nah, kalau kita baca, kita gabungkan ini, maka jawaban yang paling tepat adalah Fall River Ride. Nah, perjalanan Fall River itu was essential bagi revolusi. Memang ada, tapi hanya paragraf satu saja. Longfellow description, gambaran tentang Longfellow mengenai Fall River, tindakan Fall River yang heroik itu tidak akurat. Ini kayaknya benar ya, ini ada, ini ada. Nah, ini membuktikan bahwa tidak akuratnya tadi. Nah, kalau yang Charlie, Paul Revere should have been given more credit in Longfellow, ini nggak nyambung. Jadi Paul Revere sebaiknya diberikan lebih banyak penghargaan dalam puisi. Enggak, yang harus beri penghargaan ini nanti. Longfellow tidak benar-benar menulis poem. Enggak, dia memang menulisnya, tapi tidak akurat. Jadi jawaban yang ini. Nomor 12 dinyatakan dalam bacaan bahwa The Midnight Ride of Paul Revere, ini dia. Nah, mana yang benar faktanya tentang itu? Apakah ditulis oleh Dr. Samuel Prescott? Enggak, yang nulisnya Longfellow, pujangga Amerika Serikat. Mengenai serangan terhadap attack on British, bukan. Justru sebaliknya, British yang menyerang eh, Concord ya. Kemudian ditulis sebelum perang revolusi, enggak, justru sesudahnya adalah karya sastra terkenal. Memang dia adalah sastra terkenal, dikenal dalam karya sastra. Oke, number 13. In the poem Paul Revere, di dalam puisi Paul Revere itu, apakah dia seorang pengecut? Enggak ya. Kemudian road, mengendarai di malam, di siang hari, padahal ini malam hari dia membuat. Enggak juga. Dia heroik, bukan pengecut. Mengeluarkan warning, memberikan peringatan. Ini dia ya, benar ya. Memberikan peringatan. Menyerang Inggris, enggak. Kemudian kata milisia di baris keempat, milisia ini dia. Jadi tujuan dari eh, keberangkatan naik kuda yang terkenal itu untuk memperingatkan orang-orang Kongkor ya, para pemberontak Kongkor ya, bahwa tentara Inggris berencana untuk menyerang. Ini dia. Bukan penasehat, bukan pimpinan, bukan pekerja. Tapi mereka para tentara, pejuang. Tersirat dalam bacaan bahwa puisi Longfellow, dalam puisi Longfellow, Paul Revere, apakah dia nomor 15 itu made his right by himself? Iya ya, Longfellow made his, tersirat bahwa dia sendirian. Kemudian ini kayaknya. Tapi kalau kita ragu, kita cek dia tidak travel dengan naik kuda. Salah, dia memang naik kuda. Ini dia. Kemudian bertemu dengan William Dawes. Met up with, did not travel alone. Instead, he met up, Paul Revere met up with William Dawes, or rode with Prescott. Ini yang lebih tepat ya. Karena dalam puisinya disebutkan ini. Kalau ini memang kenyataannya, ini juga benar. Tetapi yang ditanyakan itu adalah makna tersirat dari puisi ini. Kan puisi ini keliru mencatat sejarah. Kata recount pada baris kelima. Satu, dua, tiga, empat. Mana ya? Oh ini dia.
Ntar ya, soalnya di antara bacaan dengan yang ada di slide ini berbeda. Recount. Jadi, tetapi puisi Longfellow tidak menceritakan, ini dia ya, bukan angka, menolak, bukan menemukan. Tidak menceritakan peristiwa sejarah dengan akurat. Apa yang terjadi setelah trio itu dihentikan oleh tentara? Ini nomor 17 ini, Paul Revere escape. Enggak, dia jadi prisoner, ditahan. Dr. Prescott was taken, bukan yang ditekan itu adalah Revere. Paul Revere was taken captive, tertangkap, enggak. Fell. Paul, iya ya, ini ya. Paul taken yang ditangkap. Paul Revere yang ditangkap. Jadi dia bukan melarikan diri, tapi dia ditangkap. Gagal meloloskan diri, enggak. Dia berhasil meloloskan diri. Mana dia tadi? Jadi yang ditangkap ini, nah, Dr. Prescott yang berhasil lulus, lolos, sorry. Hugat, ini bukan Husat ya, Hugat. Jadi jawabannya Charlie. Kata did pada baris ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana did ya? Ada yang udah ketemu? Did itu baris ke-7. Baris ke-12. Oh, di bawah sekali. Ini dia. Jadi, dan bukan Dr. Prescott yang menerima penghargaan atas tindakan heroik. Jadi tindakan ya. Bukan pidato, bukan cerita, bukan pertempuran. Di mana dalam bacaan pengarang mengindikasikan siapa yang sebetulnya membawa peringatan. Ini dia, Dr. Prescott lah, dan bukannya Paul Revere yang berhasil lolos untuk memperingatkan milisi. Nah, berarti ini baris keberapa itu? Baris ke 9 sampai 11 ya. Di bagian sini sekali lagi agak berbeda mulai dari reverse ini ya. Ini, sini, sini. 9, 10, 11 ya, segitu. Oke, kita lanjutkan. The best title. Sekali lagi silahkan ada dibaca 1 menit. Yang dibaca hanya ininya saja. Oke. The best title berarti menanyakan ide pokok. Langsung kita baca yang ini. Ini dan ini. Jadi nama Studebaker itu dikenal hari ini karena tindakan 5 Studebaker bersaudara. Mereka bersaudara ini lahir pada separuh pertama abad ke-19. Oke. Kemudian setelah perang, mereka bersaudara itu menambahkan carriage. Carriage ini kayak gerobak zaman dulu yang ditarik dengan kuda ya. Tapi ini untuk penumpang orang. Kalau wagon ini untuk apa namanya, untuk barang. 1897 perusahaan memulai bereksperimen dengan kendaraan yang dapat dikendarai oleh kekuatannya sendiri, tidak dengan kuda ya. Nah, setelah kita gabungkan semuanya tentang Studebaker. Apakah suka duka satu keluarga? Enggak. Membangun wagon yang lebih baik? Enggak. Karena mau yang dibangun itu tidak hanya wagon. Ada tambahan tadi, gerobak yang lain. Long live company, perusahaan yang panjang usianya. Iya ya. Sampai 96 dari 1852. Usaha untuk memenangkan perang. Oh, mereka tidak berperang. Jadi perusahaan yang berumur panjang ya. Nomor 21, when the Studebaker brothers started their first company they had. Ketika Studebaker bersaudara memulai perusahaannya, mereka memiliki mana? Ini dia. 18, dua orang Studebaker brother itu membuka bengkel ya, pembuatan gerobak.
Sumber beraya mereka hanya beberapa peralatan untuk membuat gerobak dan $68. Mereka hanya memiliki apa? Wagon belum, kontrak dengan pemerintah belum, beberapa peralatan iya, tapi bukan untuk mobil, untuk wagon. Sejumlah sedikit uang ya, ini dia, $68. Kata manage pada baris ke-6, manage itu asal katanya mungkin mengelola, tapi dalam konteks ini bukan mengelola. Mari kita lihat. 6 berarti di bawah sini ya, Studebaker manage. Ini dia. Mereka membangun, Mbak ya. Jadi mereka berhasil membangun 3 gerobak di tahun pertama operasinya. Berarti sama dengan were able ya. Memang di kamus bisa saja organize, tapi dari konteksnya nggak cocok organize, mampu, berhasil. Tadi kan ada juga di cerita Paul River tuh kata manage. Bukan mengarahkan, bukan tersedia. Number 23 dapat disimpulkan dalam bacaan bahwa sesudah perang sipil, perang saudara Studebaker Brothers, mana dia? Yang ada perang saudaranya di baris ini dia. By the time Civil War Parliament, they had government contract. Mereka tetap nomor 23 tetap ya membangun atau membuat wagon. Berhenti memproduksi enggak, kemudian memulai menghasilkan otomobil enggak, setelah perang belum sampai ke sana. Berhenti membuat wagon enggak juga. Jadi dia mereka tetap karena justru punya kontrak dengan pemerintah. Kata famous di baris ke-11. Baris ke-11 berarti ini dia ya sekitar sini. Ini dia. Jadi gerobak yang dibuat oleh Studebaker, perusahaan Studebaker itu menjadi terkenal. Terkenal, well known. Bukan menguntungkan, bukan bagus buatannya, bukan atraktif. Menurut bacaan Studebaker Brothers, nah apakah membuat mobil bensin sebelum listrik? Ini dia. Company mulai membuat listrik dulu, baru kemudian mobil bensin. Salah. Berhenti memproduksi wagon juga salah. Membuat mobil listrik sebelum gasoline. Ini dia yang Charlie ya. 25 ini yang Charlie. Kemudian kata stay, ini dia. Pada baris ke-19 itu maknanya sama dengan Studebaker Company tetap di dalam bisnis sampai 19. Jadi tetap ya. Tetap berarti remain. Bukan mengadakan, bukan tertinggal, bukan mengatur. Mana yang tidak disebutkan di bacaan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh Stud Brothers. Ini ada, ini ada, ini ada, ya. Wagon ada tadi. Kan mereka membuat wagon. Kemudian carriages, ini dia. Mobil, ini dia. Nah, ini boats yang nggak ada. Di paragraf mana yang menggambarkan kegiatan bisnis dari Studebaker Brothers sebelum perang sipil? Nah, setelah perang sipil berarti sebelum ini dia kegiatannya ya. Paragraf kedua. Lalu di mana dalam bacaan pengarang menjelaskan Studebaker apa yang dilakukan Studebaker di dalam tahun pertama mereka itu tahun pertama ini dia ya. Berarti 6 dan 7. Oke, seperti biasa kita pindah ke berikutnya. Silakan baca 60 detik. Kalau sudah, nah kita coba langkah pertama, topic of the passage, berarti dia menanyakan ide pokok. Kita baca kalimat awal masing-masing paragraf.
Kita coba pahami. Mana dia? Ya, sampai di situ ya. Jadi kalau ini tidak semua manusia memiliki golongan darah yang sama. Jadi kemudian dijelaskan ada 3 prinsip. Nah, prinsip pertama adalah bahwa golongan darah tertentu selalu kompatibel dengan dirinya sendiri. Jadi tipe darah A itu bisa mendonorkan ke golongan darah A juga. Prinsip kedua adalah tipe darah O dapat diberikan kepada siapapun, artinya kepada golongan darah manapun. Sedangkan prinsip yang ketiga, pasien dengan tipe darah AB dapat menerima dari semua tipe darah, baik A, B, O maupun AB. Berarti topiknya apa itu? Apakah jen- sat- jenis darah tertentu? Enggak ya. Sistem pengklasifikasikan jenis darah ini dia. Contoh masalah dengan darah, prinsip donor universal enggak. Donor universal hanya disebutkan di paragraf 3 aja. Itu jawabannya bravo. Kemudian dinyatakan dalam bacaan bahwa antibodi dan antigen tertentu di dalam darah, bla bla bla. Itu baris ke mana antigen tadi? Ini dia. Bisa ada dan bisa juga tidak. Ini dia. Jadi menjawab kayak gini nih, cari dulu kata kuncinya di baris keberapa, lalu baca kalimat yang ada kata kunci itu. Kata prinsipal pada baris ke-6 sama dengan pemimpin efek aturan-aturan ya, bukan pengadilan. Kata khusus pada baris ketujuh, particular blood, ini dia. Jadi prinsip pertama adalah jenis darah tertentu selalu kompatibel. Tertentu berarti spesifik, bukan strange, bukan jarang, asing atau normal. 34 dapat disimpulkan dari bacaan bahwa tipe darah A dapat menerima A atau darah O ya. Benar ya? Karena tipe darah sesuai dengan prinsip yang pertama, tipe darah tertentu dapat menerima dirinya sendiri. Jadi A bisa menerima dari A juga. Kemudian A bisa menerima dari O karena O itu bisa memberikan kepada siapapun. Itu dia. Ini udah benar. Kalau ini O or AB hanya dapat menerima, AB nggak bisa menyumbang. Ini AB nggak bisa nyumbang. B nggak bisa ke A. Kata donor baris ke-13 adalah seseorang yang mendonor baris 13. Bentar ya, ini dia. Kata donor berarti memberikan ya. Bukan menerima, bukan peliharakan, bukan mengambil. 36 dapat disimpulkan dalam bacaan bahwa jenis darah AB dapat didonasikan hanya ke AB saja. Dia kan jenis darah ini dia. Pasien darah AB dapat menerima dari manapun. Tetapi dia hanya bisa mana dia tadi? Ini dia. Hanya menerima dari AB saja. Dia tidak bisa dia dapat memberikan kepada AB saja, dia tidak bisa kepada A, B dan seterusnya. Manakah paragraf yang menggambarkan konsep penting ketiga mengenai darah, kompatibilitas darah ya? Ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Ini ya yang ketiga. Ini yang kedua, pertama, kedua, ketiga. Konsep ketiga. Berarti paragraf keempat. 3, 2, 1. Di mana dalam bacaan pengarang mengindikasikan berapa banyak jenis darah yang ada dalam sistem ABO. Sini ya.
3 dan 4. Nanti dicek di aslinya. Oke, demikian. Nah, sekarang kita pindah ke nomor bacaan yang kelima ya. Kita bacakan yang pertama saja, paragraf. Program penerbangan luar angkasa berawak Amerika Serikat pada tahun 1960 dan 70 terdiri dari 3 fase yang berbeda. Mercurius, Gemini, dan Apollo. Kemudian Mercury adalah fase pertama yang program penerbangan luar angkasa berawak. Fase berikutnya adalah Gemini. Apollo uh, Lights mengikuti ya Gemini, Apollo Flight harusnya. Apollo Flights ya. Ya, Apollo Flights. Ada F-nya kurang mengikuti penerbangan Gemini. Nah, mari kita lihat subjeknya yang mana. Subjeknya tentu ini dia first phase, kemudian fase berikutnya, kemudian fase ada 3 fase ya. Berarti yang Charlie ya, bukan pendaratan bulan, bukan penerbangan Gemini saja, bukan eksplorasi luar angkasa beberapa melalui berapa dekade. Menurut bacaan Mercury Flights berarti Gemini, ini dia. Ini ya. Mercury Flight adalah fase pertama penerbangan. Tujuannya adalah untuk membawa seorang di dalam orbital flight. Nah, kapsul yang sangat kecil Mercury itu membawa hanya 1 orang saja, atau orang astronot ya. Jadi dia merupakan uh, suborbital dan orbital. Were all suborbital, enggak ya? Each were suborbital dan orbit. Berarti delta ya, nomor 40 itu delta. Semuanya suborbital, enggak. Ada yang orbital juga. Tidak memasukkan orbital, salah. Semuanya ada orbital, enggak. Ada yang suborbital dan ada orbital. Ini dia. Kemudian tersirat dalam bacaan ada berapa banyak penerbangan Mercury. Mercury itu mana? Ada Alan, satu, dua. Kemudian ada 3, si John Glenn. 3 berikutnya mengikuti. Berarti 1, 2, 3 tambah 3, 6 ya. Kemudian kata kru baris ke-8. Baris ke-8 itu di sini. Sebentar. Saya agak kesulitan melihatnya. Kata kru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sekitar sini. Kru. Ada yang udah ketemu? Ini dia. Tujuan dari 7 penerbangan yang ada krunya itu ya, ada krunya ya ada orangnya, man. Sama ada awak berawak ya, bukan membahayakan, bukan menyusun, bukan menguji. Tujuan dari penerbangan Gemini adalah eh mana dia? Ini dia. Apollo Gemini Flight. Mana Gemini 7? Ini dia. The purpose of Tenia conduct training test necessary longer space. Longer space. Ini dia. Bukan berusaha untuk melakukan penerbangan subvertikal. Enggak ya. Tidak dinyatakan dalam bacaan
Berapa banyak eh, penerbangan Mercury? The Mercury. Ini sudah dijawab tadi ya, ada dinyatakan. Berapa banyak asteroid Gemini yang diterbangkan? Ada juga. Bagaimana nama penerbangan Mercury dinamakan? Kata Mercury itu dinamakan karena apa? Kayaknya nggak ada. Bagaimana penerbangan Gemini diberi nama? Kenapa namanya Gemini? Ada nggak ya di sini? Ini dia, dari nama rasi bintang yang artinya kembar. Berarti ini benar juga. Yang dicarikan yang tidak benar. Ini loh yang salah. Tidak ada diberitahu Mercury itu namanya dari mana. Dari nama Freddie Mercury kah? Enggak ya. Dapat di can be inferred, dapat diimplikasikan atau disimpulkan dari bacaan berapa banyak penerbangan Apollo membawa astronotnya. Nomor 45 itu jumlah astronot ya. Mari kita lihat. Apollo. Penerbangan Mogul. The Apollo spacecraft terdiri dari 3 modul. Command modul 3 astronot. Kemudian mana lagi? Terus ini dia. Ada 17 total penerbangan Apollo. Di mana 6-nya itu tidak ada krunya. Sedangkan pertanyaan dapat simpulkan bacaan berapa banyak Apollo yang membawa astronot. Nah, penerbangannya ada 17, kemudian yang tidak ada kru itu 6. Berarti yang ada krunya 11. Kata circumnavigated, circum itu artinya di sekitar ya. Baris ke berapa tadi itu? Ke 19. 19, ntar ya saya cek di bukunya. 19 di atas Apollo. Circumnavigate. Ini dia. Jadi the seven through. Jadi penerbangan Apollo ke-7 sampai 10 negative moon berarti dia mengelilingi di sekitar ya. Travel around di sekitar. Bukan kembali dari, bukan pelajari, bukan menuju ke arah. Can be determined, dapat disimpulkan dari bacaan berapa penerbangan Apollo yang mendarat di bulan. Nomor 47. Yang mendarat di bulan. The next seven. Apollo jadi and had to abort intended but still. Seven of Apollo flight were intended to land the moon. All of them did. Jadi 7 penerbangan berikutnya itu dimaksudkan untuk mendarat di bulan. Semuanya berhasil. Jadi 7 berhasil. Expect, ini bukan expect ya, except. Kecuali Apollo 11. Jadi kalau 7 kecuali 1 berarti 6. Kata abort di baris terakhir ini dapat diganti dengan kata apa? Jadi maksudnya semuanya berhasil kecuali Apollo 13 yang bermasalah serius dan harus dibatalkan. Berarti kalau dibatalkan itu berarti dihentikan ya. Bukan ditunda, bukan di-schedule, bukan dicoba. Dapat disimpulkan dari bacaan bahwa program penerbangan luar angkasa yang berawal ini yang didiskusikan itu berlangsung selama space flight of mulainya di sini 1960, kemudian berakhirnya sampai 1972, berarti hampir 12 tahun ya. Kemudian yang terakhir, paragraf mana yang menggambarkan penerbangan yang membawa 1 astronot saja?
Please propose to person into orbital. Only a single astronaut. Berarti paragraf 2. Oke, demikian. Nah, jadi kesimpulannya Dede harus sering berlatih. Nah, cara menambah kosakata adalah mengerjakan, kemudian memahami bacaan-bacaan yang contoh tadi ya. Dede bisa lihat contohnya, kemudian memahami kata yang tidak tahu, lihat di kamus. Biasanya kata-kata itu besok mungkin muncul lagi. Jadi tidak menghafal 10 kata per hari, tapi kita nggak pernah tahu kata itu muncul besok pas ujian apa enggak. Nah, demikian. Oke, thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye-bye.